aplikasi di bidang teknologi farmasi untuk mikromeritik itu salah satunya ada pada sifat alir dari suatu serbuk. Jadi sifat alir serbuk ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu structural cohesion, interaksi elektrostatik, kemudian kelembapannya. Intinya adalah dipengaruhi oleh kohesi dan adesi. Jadi kohesi dan adesi ini dipengaruhi oleh adanya interaksi elektrostatik dengan kelembapan. Nah, kita lihat dari interaksi antara dua partikel ini. Untuk interaksinya gaya van der Waals. Jadi gaya van der Waals itu termasuk gaya yang lemah. Saat suatu partikel berikatan itu masih bisa diputuskan kembali. Nah, ini perbandingan antara partikel yang keras dengan partikel yang lembut. Jadi maksudnya adalah kalau partikel yang keras berarti satu partikel itu memiliki komponen yang sangat padat. Nah, kalau dibandingkan dengan yang soft particle berarti porinya lebih banyak atau volume dari porinya lebih besar. Untuk soft particle masih dapat deformasi. Maksudnya adalah dapat berubah bentuk. Jadi bentuk dari serbuk itu masih dapat berubah. Tapi untuk komponen atau senyawanya tetap tidak berubah karena ini sifat fisika, bukan sifat kimia. Untuk yang hard particle tidak dapat terbentuk menjadi bentuk yang lain karena bentuknya keras. Nah, untuk hard particle, ikatan van der Waals-nya sangat kecil karena interaksi antar permukaan partikelnya itu sangat sempit. Nah, dibandingkan dengan yang soft particle, interaksi pada permukaan partikel atau permukaan serbuknya itu masih lebih luas dibandingkan yang hard particle. Yang terjadi pada soft particle ini memiliki kontak yang lebih besar. Jadi memiliki ikatan kohesi atau gaya kohesi yang lebih besar dibandingkan hard particle. Pada pembuatan tablet, biasanya yang kita inginkan adalah pada soft particle. Jadi untuk yang soft particle ini lebih gampang dikempa atau kompatibilitasnya lebih bagus. Kohesi dan adesi tadi, keduanya sangat mempengaruhi pada sifat alir dari suatu serbuk atau granul. Ini salah satu contoh dari proses pembuatan tablet. Jadi pada alat kempa tablet ada semacam corong di atas lubang kempanya. Jadi corong ini tempat untuk memasukkan bahan baku yang sudah dicampurkan, bahan baku seperti granul atau serbuk yang nantinya akan dikempa menjadi bentuk tablet. Serbuk atau granul tersebut untuk masuk ke dalam lubang kempa, serbuk atau granul ini harus dapat mengalir dengan baik. Sifat alirnya ini sangat dipengaruhi oleh gaya kohesi dan adesi itu. Jadi gaya kohesi adalah gaya antar partikel atau interaksi antar partikel yang sejenis. Kalau yang adesi berarti gaya antar partikel yang berbeda. Dalam hal ini kohesi digambarkan dari ikatan antar partikel dari serbuk atau granul itu sendiri. Jadi serbuk dengan serbuk atau granul dengan granul. Kalau yang adesi berarti ikatan antara granul atau serbuk dengan permukaan pada alat. Nah, coba dibayangkan gaya adesi lebih dominan dibandingkan gaya kohesi, maka apa yang akan terjadi? Atau gaya kohesi lebih dominan daripada adesi, maka apa yang akan terjadi? Untuk mengukur sifat alir dari suatu serbuk atau granul, kita dapat menggunakan beberapa metode berikut, tapi yang biasa digunakan atau yang paling sederhana adalah angle of repose, kemudian ada rasio Hausner atau Carr index. Jadi yang kedua ini yang akan kita bahas. Oke, yang pertama adalah angle of repose atau sudut diam. Jadi untuk sudut diam ini sangat sederhana, alatnya tinggal kita rakit aja. Angle of repose ini menggambarkan sudut yang terbentuk pada tumpukan yang terbentuk dari serbuk atau granul yang dialirkan dari corong masuk ke lubang kempa tablet. Jadi kita bandingkan
air dengan serbuk, kita tuangkan pada volume tertentu. Kira-kira manakah tumpukan yang paling tinggi? Tentu saja yang paling tinggi tumpukannya adalah yang berbentuk serbuk dibandingkan bentuk air. Nah, tumpukan yang terbentuk kita anggap sebagai kerucut, atau kalau secara dua dimensinya berarti bentuknya adalah segitiga sama kaki. Dari segitiga sama kaki ini, sudut diamnya adalah yang terbentuk antara kemiringan dengan bagian alasnya. Jadi kalau di sini dilambangkan dengan theta. Bagaimana untuk air? Kalau air ini tidak terbentuk suatu tumpukan atau ada sudutnya, hanya sudutnya sangat kecil, jadi tidak bisa dihitung. Berbeda dengan yang berbentuk serbuk. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah kedua sampel ini, air dan serbuk, memiliki dominan gaya kohesi dan adhesi yang berbeda. Kalau dilihat dari ilustrasi ini, berarti air ini yang bekerja lebih dominan adalah pada gaya adhesi dibandingkan gaya kohesi. Nah, dapat dilihat dari molekul dari air ini lebih tertarik pada permukaan alas dibandingkan dengan sesamanya. Kalau yang serbuk, berarti yang lebih dominan adalah yang kohesi dibandingkan yang adhesi. Karena dapat dilihat kalau yang serbuk ini dapat membentuk suatu tumpukan. Jadi partikel-partikel yang ada pada serbuk itu lebih dominan saling berinteraksi dengan partikel sesamanya, yang sesama pada serbuk tersebut dibandingkan dengan komponen yang ada di permukaan alas. Pada corong, ketika dimasukkan suatu serbuk atau granul, yang mempengaruhi sifat alirnya adalah adhesi, kohesi, kemudian ukuran partikelnya, kemudian bentuknya, dan densitasnya. Jadi dilihat kembali pada ilustrasi air dengan serbuk tadi, bahwa densitas juga mempengaruhi. Jadi air itu densitasnya lebih besar dibandingkan dengan yang serbuk. Jadi air ini lebih tertarik karena adanya gaya gravitasi. Kemudian dari ukurannya, kalau ukurannya lebih kecil, biasanya interaksi antar partikelnya lebih besar atau kohesinya lebih dominan dibandingkan adhesi. Ini dikarenakan interaksi antar permukaan pada partikel lebih besar. Kemudian bentuknya, jadi dibayangkan saja kalau bentuknya antara yang berbentuk kubus dengan yang berbentuk bola, maka yang lebih cepat mengalir pastinya yang berbentuk bola. Jadi itu adalah ilustrasi gampangnya bagaimana bentuk dari suatu partikel itu mempengaruhi sifat alirnya. Jadi untuk menghitung nilai dari sudut diam, kita dapat menggunakan rumus tangen alfa sama dengan tinggi per jari-jari dari tumpukan yang terbentuk tadi. Jadi alfa dengan theta ini sama ya. Jadi yang dimaksud dari sudut diam itu adalah di bagian kemiringan dengan bagian alasnya. Kemiringan dengan alas itu dapat dihitung dengan tangen alfa atau tangen sudutnya sama dengan sisi bagian depan, yaitu tingginya per alasnya. Berarti tangen alfa sama dengan tinggi per jari-jari. Ini untuk rumus segitiga siku-siku. Kemudian ini kan masih tangen alfa. Jadi untuk menghitung berapa nilai pasti dari sudut diam, kalau dihitung pakai kalkulator, tekan shift tangen hasil dari pembagian H per R. Kalau misalkan tingginya adalah 5 cm, kemudian jari-jarinya adalah 2 cm, berarti tangen alfanya
adalah 2,5 cm. Untuk mencari alfa atau mencari sudut diamnya, kalau dihitung pakai kalkulator, tinggal tekan shift tangen 2,5 sama dengan. Jadi itu adalah alfanya. Kemudian data sudut diam yang didapatkan tadi itu diinterpretasikan datanya melalui tabel berikut. Bisa kita lihat kalau sudut diamnya kurang dari 20 derajat, maka interaksi antar partikelnya sangat kecil. Sifat alirnya dikategorikan sebagai sifat alir yang baik atau mudah mengalir. Nah, begitu sebaliknya dengan yang sudut diamnya bernilai 40 derajat. Kalau yang bernilai 40 derajat, berarti interaksi antar partikelnya sangat besar atau sangat tinggi. Jadi, untuk sifat alirnya dianggap tidak mengalir dengan bebas. Jadi, kalau dilihat dari interpretasi data ini, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai sudut diam, maka semakin baik sifat alirnya. Begitupun sebaliknya, semakin besar nilai sudut diamnya, maka sifat alirnya semakin jelek atau semakin buruk. Oke, kemudian dilihat dari bentuknya. Jadi kalau dilihat dari bentuknya, tolong dihafalkan istilah-istilah ini. Jadi yang pertama istilahnya adalah pada volume bulk atau kita singkat dengan VB. Jadi volume bulk ini adalah volume yang sebenarnya yang terlihat saat kita amati. Misalkan suatu serbuk atau granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml, berarti volume bulknya adalah 100 ml. Volume bulk ini adalah volume keseluruhan, termasuk dari pori-pori serbuk atau granul tersebut. Kemudian yang kedua adalah true volume. True volume ini berarti volume yang sebenarnya dari serbuk atau granul tersebut, tidak termasuk dari porosnya atau porositasnya. Ada juga kita sebut dengan granular volume kalau bentuknya granul bukan serbuk. Kemudian yang ketiga adalah interparticle void space. Maksudnya adalah ruang antara serbuk atau granul tersebut, atau bisa kita sebut pori-porinya atau porositasnya. Kemudian ada yang terakhir intraparticle void space, yaitu ruang antar yang dimana dalam satu serbuk atau granul tersebut masih ada ruang di antara satu serbuk dan granul tersebut. Jadi kita sebut intrapartikel atau di antara satu partikel tersebut. Jadi istilah tadi kita simpulkan bahwa true volume adalah volume yang sebenarnya atau actual volume dari solid. Kemudian untuk granular volume atau kita singkat dengan VG itu adalah jumlah antara VT dengan intraparticle void space. Kemudian ada bulk volume, jadi itu adalah jumlah dari true volume, kemudian intraparticle plus interparticle void space. Bulk volume tersebut adalah volume keseluruhan dari tipe volume. Untuk densitas masing-masing tipe volume tadi itu dapat kita hitung dengan cara masing-masing massa per volume yang ditanyakan. Misalkan pada true density berarti rho T sama dengan W per VT. Begitupun pada granular density atau bulk density. Kemudian untuk rasio Hausner, untuk interpretasinya lebih lengkap.
dapat dihitung dari tap density dikurangi loose density per tap density kali 100%. Karena sama-sama densitasnya, jadi bisa kita hitung dengan volumenya saja. Jadi volume awal dikurangi volume setelah di tapping per volume awal kali 100%. Jadi car index ini adalah jumlah persen pengurangan setelah dihentakkan. Interpretasi datanya dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi yang bertanda bintang berarti diperlukan suatu komponen yang namanya glidan. Jadi glidan ini adalah suatu bahan yang dapat mengurangi interaksi antar partikel tadi, mengurangi kohesi atau adesinya. Jadi kalau car index-nya bernilai 18 sampai 25, berarti itu perlu penambahan glidan. Kalau lebih dari 25 atau antara 33 sampai 40, lebih baik komponennya diganti. Jadi untuk menghitung data car index dan rasio Hausner, dapat kita gunakan suatu alat yang namanya tap density tester. Jadi ini adalah alatnya. Jadi di bagian gelas ukur yang di atas itu adalah tempat memasukkan sampel berupa serbuk atau granul. Misalkan sampel pertama adalah 100 ml, kemudian kita hentakan pada jumlah hentakan tertentu seperti ini. Nah, setelah dihentakan, kemudian kita lihat lagi berapa volume yang setelah dihentakan. Jadi hasil dari volume yang kita amati dari alat tersebut, misalkan kita masukkan serbuk atau granul ke dalam gelas ukur sampai 100 ml, berarti itu sebagai H0-nya. Kemudian setelah di tapping, setelah dihentakkan, dilihat lagi volume akhirnya itu sebagai H1. Untuk perhitungan rasio Hausner berarti perbandingan antara volume awal dengan volume akhir. Kalau yang car index berarti volume awal dikurangi volume akhir per volume awal kali 100%. Kemudian itu yang kita interpretasikan ke dalam data yang tadi. Jadi yang awalnya yang serbuk atau granul kita masukkan ke dalam gelas ukur sampai 100 ml, yang terjadi adalah pada gambar berikut. Jadi setelah di tapping, maka porositas, maka bagian volume pada ruang porosnya itu dapat terisi secara maksimal. Makanya tadi yang mempengaruhi sifat alirnya juga salah satunya adalah bentuk dari partikel dari serbuk atau granul tersebut. Jadi pengaruhnya di bagian pengisian ruang dari porosnya. Sebagai solusi dari serbuk atau granul yang tidak dapat mengalir dengan bebas, itu salah satunya adalah penambahan glidan. Jadi yang biasa digunakan adalah colloidal silicas, SiO2, seperti aerosol. Nah, aerosol ini yang sering digunakan pada serbuk atau granul pada proses pembuatan tablet. Selain penambahan glidan, itu juga solusinya dapat ditentukan dari ukuran partikelnya. Dari serbuk dapat kita jadikan kumpulan serbuk lagi menjadi bentuk granul. Itu salah satu tujuan mengapa serbuk banyak dibentuk dalam bentuk granul dalam pembuatan tablet. Jadi semakin besar ukuran partikelnya, maka semakin kecil nilai sudut diamnya. Kemudian dari rasio Hausner dan car indexnya juga semakin kecil. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian dari reologi ini juga menentukan bagaimana proses mixing atau metode
mixing dari beberapa komponen yang berbentuk serbuk. Yang kita harapkan pastinya berbentuk perfect mixing. Tapi ini sangat sulit karena membutuhkan keseragaman ukuran partikel yang besar, dan itu tidak memungkinkan dalam pembuatan tablet. Setidaknya yang dapat kita buat adalah dalam bentuk random mixing. Jadi di setiap sisi atau bagiannya itu adalah homogen. Ini yang kita harapkan.